Halo sahabat Republik Investor, kembali lagi bersama saya Bima. Di video kali ini saya akan membahas dan mengulas salah satu aksi korporasi yang lagi ramai nih di minggu kemarin, yaitu aksi korporasi dari BRMS. Ya, sebagaimana kita tahu, BRMS saat ini masih dalam periode right issue, yang mana tidak hanya right issue nih, ada sesuatu juga yang menarik dari aksi korporasi BRMS kali ini. Selain daripada right issue-nya, ya, jadi BRMS ini menyertakan juga warannya nih, dan dari sisi jumlahnya juga warannya terlihat begitu menarik. Nah, kita coba akan ulas untuk teman-teman sahabat Republik Investor yang memiliki saham BRMS, sebaiknya harus ngapain sih? Ada beberapa saham yang sudah melakukan right issue beberapa kali ya, dari beberapa saham yang lain. Cuman kadang-kadang kita memang suka lupa nih, sebenarnya right issue itu seperti apa, mekanismenya bagaimana, lalu sebenarnya kalau kita punya, sebaiknya dijual, ditebus, atau didiemin aja, atau seperti apa sih? Nah, nanti kita akan coba ulas dan kita akan coba bahas. Untuk di video kali ini, saya akan membahasnya dan saya akan menampilkannya dari website kesai.co.id. Nah, ini pertama, seperti yang sudah rekan-rekan lihat di video, ini saya sudah membuka website kesai.co.id. Jadi kita buka saja dari Google atau dari browsernya, tinggal dibuka. Nah, untuk menampilkan publikasi dari Kesai, itu kita bisa ke menu publikasi lalu kita buka pengumuman corporate action. Nah, ini isinya itu bukan hanya reg issue ya, tapi ada juga dividen, ada juga ROPS, ada stock split dan lain-lain itu ada juga di bagian di sini. Nah, ini tinggal dibuka saja. Nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi di bagian publikasi ya, terus di sini ada corporate action jadwal-jadwalnya nih. Jadi nggak hanya right issue, tetapi ada juga jadwal RUPS di sini ya, ada merger akuisisi, terus juga termasuk diantaranya ada distribusi bunga untuk obligasi ya. Di sini juga ada dividen tunai, dividen saham, ada juga saham bonus. Nah ini beberapa menu saja yang saya tampilkan untuk Bapak Ibu sekalian ya, member dari Republik Investor agar bisa memahami dan nanti bisa mencari tahu nih ke depannya kalau seandainya mau cari jadwal aksi korporasi itu bisa langsung ke KSEI. Nah, sekarang kita coba buka untuk di bagian distribusi HMETD. HMETD ini hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi ini istilah bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya right issue. Nah, kita buka saja untuk distribusi HMETD-nya ini. Nah, nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini ada beberapa saham yang memang kemarin sudah terlebih dahulu melaksanakan right issue. Ini ada Arto ya, kemarin yang memang sempat cukup ramai juga. Ada saham Maya. Nah, ini yang terakhir adalah BRMS. Ini ada keterangannya jadwal kegiatan penawaran umum terbatas ya, HMETD. Kita buka saja. Nah, nanti akan didapati tampilan seperti ini. Ini adalah jadwal atau rincian. Biasanya sih kalau sudah ada di Kesei itu sudah resmi ya. Kadang-kadang kan suka banyak tuh berita reg issue di koran atau berita RUPS di koran, berita dividen di koran. Nah, selama belum ada jadwalnya di Kesei, biasanya itu masih bisa berubah-ubah. Bahkan kalau sudah ada di Kesei pun, kadang-kadang masih ada juga perubahan gitu. Nah, makanya patokan paling penting sebenarnya sih beritanya kalau sudah masuk di KSE ya. Karena seringkali banyak emiten-emiten yang tiba-tiba merubah jadwal gitu. Nah, kita biar lebih pasti memang menunggu jadwal yang dari KSE. Nah, ini untuk yang BRMS sendiri bisa kita coba pelajari ya. Dari jadwal ini saya akan coba menggambarkan dan coba ingin memberikan informasi kepada rekan-rekan sahabat Republik Investor semua yang mungkin memiliki saham BRMS. Mungkin sekarang di portofolionya juga sudah ada BRMS strip R. Nah, itu harus digimanain. Kita coba lihat jadwalnya. Di sini saya coba ambil capture terlebih dahulu. Nah, kita fokus untuk di bagian jadwal di sini. Nah, di sini pertama ada tanggal KUM ya. Tanggal KUM ini ya, sahabat Republik Investor tentunya sudah mengetahui ya. Tanggal KUM ini adalah tanggal di mana setiap ada pemegang saham yang memegang saham per tanggal 26, ya jadi tanggal 26 ini kita masih harus pegang sahamnya, itu berhak mengikuti aksi korporasi yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah reg issue. Jadi kalau kita punya sahamnya sampai dengan di tanggal 26, itu kita berhak mendapatkan yang namanya ini HMETD-nya ya. Jadi reg issue-nya kita berhak dapat nih kalau seandainya kita hold
per tanggal 26 kemarin. Nah, lalu berikutnya, kalau seandainya kita jual satu hari setelahnya, dalam hal ini kan hari Jumat ya, pas hari Seninnya, itu kita udah bisa jualan BRMS-nya. Jadi pas hari Senin kita jualan, yaitu adalah di tanggal 29-nya, ya, di tanggal 29-nya kita jualan nih. Nah, ketika kita jualan di tanggal 29, itu kita tetap akan mendapatkan ini. Tetap akan mendapatkan right issue-nya. Karena yang jadi patokan adalah di tanggal 26 ininya. Ya, jadi setiap kita yang punya saham BRMS di tanggal 26 ya, sampai closing, itu kita berhak mendapatkan right issue-nya. Nah, ini adalah pengertian dari tanggal kum ya. Terus juga ada di tanggal X. X ini maksudnya X date atau kumnya kum date gitu ya. Lalu berikutnya, ini kita abaikan saja untuk yang ada di pasar tunai, ya, baik yang cum date-nya ataupun yang ex date-nya, karena kita fokusnya adalah hanya di pasar yang reguler kan, sebenarnya sangat jarang gitu investor yang memanfaatkan dari pasar nego ataupun dari pasar tunai ya, tentunya itu sangat jarang ya. Untuk poin yang berikutnya yang paling penting ya, menurut saya sahabat Republik Investor perlu memperhatikan ini ya, periode perdagangan HMETD-nya yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, ini jadi 9 hari kalender. Jadi tidak hanya perdagangan, tapi di sini ada istilahnya, ya ini tidak hanya perdagangan, ada istilahnya lagi pelaksanaan. Artinya adalah bisa diperdagangkan ya, bisa dijual beli gitu untuk right issue-nya. BRMS strip R-nya itu bisa dijual beli atau bisa kita laksanakan dalam hal ini adalah penebusan ya. Jadi kita bisa melakukan penebusan menukar BRMS strip R menjadi saham BRMS. Nah, ini memang suatu hal yang menarik dan mungkin teman-teman juga perlu mempelajari hal ini. Harga BRMS strip R-nya kan kemarin cukup berfluktuasi ya, level 11 atau sampai kemarin tuh kalau nggak salah sampai 25 ya, Rp25 per lembar sahamnya, jadi cukup lumayan tinggi. Nah, kalau seandainya kita mau melaksanakan penebusan, kita menebus di harga sekitar Rp70 ya per lembar sahamnya. Tentu saja hal ini sangat menarik. Kenapa? Karena BRMS di market sekarang harganya itu lebih tinggi dari 70. Bahkan kan kemarin sempat 77, hampir 80 misalkan gitu ya. Jadi kalau kita tebus harga 70, kita jual di 80, tentu saja kita akan mendapatkan profit 10 poin gitu ya. Nanti tinggal tergantung teman-teman semua menjualnya di harga berapa yang jelas. Kalau seandainya kita menebus di harga 70, otomatis kita akan mendapatkan profit yang cukup lumayan. Nah, berikutnya, poin yang paling penting lagi, teman-teman sahabat Republik Investor harus memperhatikan pertama terkait dengan pelaksanaan perdagangannya. Jadi, untuk perdagangan right issue ini hanya bisa dilakukan di sesi pertama, yaitu dari jam 9 sampai di jam setengah 12 siang. Jadi di sesi 2 itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ini settlement dari right issue ini prosesnya 1 hari. Jadi kalau seandainya kita baru transaksi di sesi kedua, nggak akan terjadi settlement gitu di situ. Jadi kenapa? Itu alasannya perdagangan right issue ini hanya terjadi di sesi pertama saja. Jadi sesi kedua bisa dimanfaatkan untuk proses settlement. Lalu untuk berikutnya, ya ini poin yang sangat penting menurut saya, itu adalah periode distribusi saham hasil HMETD. Ini saya pikir menjadi hal yang teman-teman perlu sangat cermati. Ini juga sebenarnya sudah saya coba kutip ya di Instagram Republik Investor, di feed teman-teman bisa melihat ya. Saya sudah menandai bahwa periode distribusi saham hasil HMETD ini adalah menjadi periode yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, di sini ada tanggal 6 sampai 13. Maksudnya apa? Jadi setiap ini saya coba hapus terlebih dahulu ya untuk gambarnya. Oke, sudah saya hapus. Nah, kenapa sangat penting ya periode distribusi ini? Ini teman-teman bisa lihat ya, ini terjadi dari tanggal 6 sampai dengan 13 April. Nah, maksudnya adalah setiap investor yang melakukan pelaksanaan yang di sini, artinya penebusan ya, ketika kita melakukan penebusan saham di tanggal 1 misalkan, di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 misalkan, nah itu akan mendapatkan BRMS-nya ya, yang di harga 70 itu setelah kita tebus, itu kita baru akan mendapatkan sahamnya itu paling cepat di tanggal 6 ya. Di tanggal 6 paling cepat kita baru mendapatkan saham BRMS-nya. Jadi ini tanggal yang teman-teman harus perhatikan, di mana
Kalau seandainya di tanggal 1 banyak yang melakukan penebusan, ya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya, banyak yang melakukan penebusan, artinya di tanggal 6 ya investor-investor ini hanya tinggal melakukan penjualan sahamnya saja, BRMS-nya. Jadi kalau saham BRMS-nya kita tebus harga 70, sementara di market harganya di atas harga 70, misalkan di 75, 76 sampai 80, otomatis investor-investor tersebut sudah tidak berpikir lagi. Yang penting kita sudah dapat right isunya, ya kita tinggal jualan aja gitu. Nah, ini yang terjadi di saham Arto pada saat itu. Di saham Arto waktu itu juga kita sampaikan, periode distribusi HMETD ini harus diperhatikan. Nah, pada saat tanggal distribusi HMETD Arto, ya di hari itu juga dan sampai sekarang saham Arto kan turun terus. Jadi memang periode distribusi ini sebagai tanda, kalau saya bilang ya untuk proses requisite ini sebagai tanda peaknya mungkin ya. Jadi tanggal terakhir harga terbaik ya, karena banyak investor yang memanfaatkan harga tersebut ya, kalau sudah dapat profit ya lebih baik dijual atau didistribusi sama mereka. Jadi tanggal 6 ini atau tanggal distribusi HMETD ini harus diperhatikan. Kalau saran saya, kalau memang kita nggak ada niat tebus ya, kalau kita nggak ada niat tebus sama sekali, pada saat di tanggal 5 ya, misalkan besok di hari Senin di tanggal 5 kita jual aja right isunya, kita jual juga untuk BRMS-nya, kita jual semua bersih gitu. Jadi pas masuk tanggal 6 ya kita nggak tahu, bisa jadi memang BRMS-nya beneran turun, terus right isunya kan pasti akan mengikuti gitu, bisa jadi memang akan turun juga. Jadi kalau seandainya teman-teman ada niat untuk tidak menebus, saya pikir itu lebih baik karena prosesnya jadi kita nggak panjang nih. Kenapa saya bilang panjang? Karena kalau seandainya kita nanti menebus, akan ada lagi nih istilahnya yang namanya warrant di sini ya. Jadi setiap kali ada penebusan, kita akan juga mendapatkan warrant di sini. Nah, warrant ini sebenarnya secara konsepnya kurang lebih hampir sama dengan right issue, hanya berbedanya ini kita bisa dapati dengan rasio yang lebih baik ya ketimbang dengan right issue-nya. Kalau right issue-nya itu kan 400 berbanding 129 ya. Setiap 400 saham dapat 129 right issue. Nah, cuman kalau warrant nih ini lebih banyak nih. Setiap 250 right issue yang kita tebus ya, itu kita akan mendapatkan 267 warrant. Artinya 1 kali lipat dari right issue yang kita tebus. Jadi kalau kita tebus 2,5 ya dapat juga 2,5 bahkan lebih sedikit gitu. Artinya jumlah saham yang akan ada di market jauh lebih banyak lagi. Dan kalau seandainya teman-teman menebus right issue, ya harus menyiapkan juga uang untuk menebus warrantnya. Jadi secara keseluruhan saya pikir sama saja. Sama saja daripada ribet-ribet kita nebus right issue dan warrant, sama saja kita jual aja. Kita jual right-nya hari Senin misalkan, kita jual juga BRMS-nya, itu akan secara hitungan saya pikir akan sama saja dan itu jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel. Nah, saya pikir sahabat Republik Investor perlu memikirkan hal ini. Silakan saja bisa dipertimbangkan apakah di hari Senin nanti atau di hari Selasa akan melakukan penebusan, penjualan ya, atau nanti bahkan ada penebusan warrant-nya. Silakan bisa dipertimbangkan. Kalau saran dari saya, sahabat Republik Investor bisa melakukan penjualan saja untuk right issue-nya maupun untuk BRMS-nya. Mengingat takutnya di tanggal 6 ini akan terjadinya distribusi saham BRMS. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tidak hanya di saham BRMS tapi di saham-saham yang lain. Terima kasih. Salam cuan.